Oke, jadi Wadaya College kita bertempat di Roko Sentra Bisnis Tanjung Duren, Blok A nomor 8 Jakarta Barat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa follow Instagram kita untuk satu 82007810 dan bisa email dan juga bisa menghubungi kami lewat telepon dan juga website wadayaonline.com dan wadayacollege.com. Our division and programs. Di sini kita punya kelas Olimpiade, jadi dirancang khusus bagi siswa-siswi SD, SMP, SMA yang akan mengikuti kompetisi Olimpiade baik tingkat nasional dan internasional. Kemudian bidang studi kelas Olimpiade diantaranya adalah matematika, fisika, kimia, biologi, IPA, komputer, astronomi, ekonomi. Kemudian kita juga punya jadwal tes masuk untuk kelas itu Sabtu 14 Mei 2022, registrasi online dengan link registrasinya ada pada layar. Kemudian kelas dimulai minggu kedua bulan Juli 2022 secara online. Daftaran paling lambat Jumat 13 Mei 2022 jam 5 dan info lanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di layar yang ditampilkan. Next. Kelas persiapan sekolah unggulan dan ujian sekolah untuk kelas 6 SD dan 9. Jadi di sini ada jalur tes dan non-tes. Apabila tidak memenuhi kualifikasi di atas, harus mengikuti tes masuk secara online. Next. Kelas persiapan universitas. Jadi kita punya beberapa kelas persiapan universitas. Ada yang top regional university atau kita bilang trust, dan juga untuk top university untuk univ di luar Indonesia. Jadi selain itu kita ada kelas enrichment juga, kelas pre-top. Jadi terakhirnya itu adalah kelas top regional university dan top univ. Dan sebelumnya untuk kelas 10 ada enrichment, kelas 11-nya ada pre-top, dan lain-lain. Kemudian kita punya juga di sini ada jalur tes dan non-tes, akan disesuaikan dengan nilai raport. Jadi kalau kita lihat nilai raportnya mencukupi, kita akan bisa masuk ke jalur non-tes. Kalau misalnya belum mencukupi, kita akan mengadakan tes. Next. Selain itu Wadaya College, kita dari tahun 2021 sudah punya agency dengan nama Wadaya Education Consulting Agency atau Weekend. Di sini Bapak Ibu bisa lihat keunggulan Weekend itu sendiri ada konsultasi yang konsultan yang ahli dan berpengalaman dari universitas ternama, kualitas pelayanan yang bagus dan sepenuh hati, jaringan dengan universitas dan beasiswa di dunia, alumni Wadaya College yang sudah banyak diterima di universitas unggulan serta meraih beasiswanya, pengurusan visa, akomodasi, tiket pesawat, translate, dan lain-lain. Kemudian kelas persiapan universitas seperti matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, komputer, bisnis, penelitian sesuai dengan jurusan yang dituju sebelum berangkat kota negaranya. Jadi tahun ini kemarin hasil NTU sudah keluar, kemudian ada murid yang juga keterima di MIT dan Oxford, UNSW, HKUST, dan banyak lagi CTU. Jadi jangan lupa, Bapak Ibu kalau ingin mengkonsultasikan anaknya bisa hubungin Weekend. Selain itu kita juga punya kelas persiapan studi S1, S2, dan juga bahkan S3, dalam dan luar negeri. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya saudara-saudari atau Bapak Ibu sendiri yang pengen mendaftarkan diri untuk melanjutkan master atau dokter, feel free untuk bergabung dengan Wadaya College. Selain itu Wadaya College juga melakukan kerjasama dengan Wadaya, di sini kita kasih nama Wadaya Green River Community College, jadi 1 year at Wadaya College Indonesia, online, concurrent, kemudian nanti 1 year at Green River US.
pathways to the top university in America. Oh, well, itu masih lanjutan dari yang tadi, yang Green River Community College. 2 years at top university in US. Wadaya School. Jadi tahun 2021 Wadaya membuka sekolah dan kita per tanggal 19 atau beberapa hari yang lalu izin sekolah kita sudah keluar. Kemudian jadi tahun ini akan menjadi tahun kedua untuk Wadaya School. Kita menggabungkan kurikulum nasional, kurikulum internasional, Cambridge A-Level Singapura, dan juga peminatan untuk profesional olimpiade dan penelitian. Jadi kalau teman-teman berminat untuk ikut kelas olimpiade bisa, penelitian juga bisa, dan kelas-kelas profesional juga bisa untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum dan lain-lain. Next. Kita punya events yang sudah dilakukan kemarin, previous events. Ini ada Infusion kelas persiapan Mandarin ASK. Jadi untuk teman-teman yang ingin kuliah di Hong Kong, kemudian di China, ini ada kita punya kelas persiapan Mandarin juga atau HSK. Kemudian kita punya kelas persiapan HSK 1 sampai 5A. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Next. Kemudian kita juga punya webinar strategi G2 menembus universitas unggulan dan beasiswanya. Ini sudah dilaksanakan per minggu 17 April 2022. Next. Selain itu kita juga punya kerjasama dengan on-campus studi at University of Amsterdam and getting its scholarship. Infusion Wadaya SMA Wadaya juga pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Kemudian The Pathway to the Top University in England. Jadi ini Christopher Rich Jason, salah satu alumni yang keterima di University of Oxford untuk bidang studi mathematics. Next. Getting admission to top American universities. Ini hari Jumat, per hari ini jam 4 tadi sampai jam 4.55. Dan events yang bakalan dilaksanakan, incoming events, diantaranya adalah tutorial LaTeX, jadi membuat dokumen dengan menggunakan LaTeX. Jadi teman-teman, LaTeX itu sendiri, kalau misalnya kita membuat dokumen dengan rapi, lebih rapi menurut saya ya, dengan equation matematik yang lebih bagus, itu teman-teman bisa bergabung di tutorial LaTeX. Next. Kemudian kita akan juga mengadakan Wadaya Award Ceremony pada hari Sabtu 23 April 2022 jam 10 sampai 10.45. Wadaya Award Ceremony itu diantaranya kita akan mengadakan lomba International Theory Competition 2021, MC 8, American Mathematics Competition, kemudian American Mathematics Competition 10 dan 12, Canadian Pascal, Cayley and Fermat Mathematics Contest 2022. Jadi teman-teman ingin bergabung boleh daftar di Wadaya College. Selain itu kita akan info tentang IELTS preparation. Jadi karena kita punya kelas persiapan untuk top university di luar negeri. Kemudian kalau teman-teman ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, sudah pastinya teman-teman butuh IELTS. Jadi kita juga punya kelas IELTS dan di sini ada kelas persiapannya, info sessionnya hari Sabtu 23 April 2022. Selain itu kita akan punya study at one of elite university in America. Jadi dengan salah satu alumni kita, Vivian Yudhistira, University of Kansas, Chemical Engineering focus in Biomath. Selain itu kita juga mengadakan tryout UTBK, SBMPTN, dan pembahasan materi tryout untuk SMA siswa-siswi kelas 12. Jadi kalau teman-teman ingin berlatih untuk mengikuti UTBK, kita menyediakan tryout-nya. Jadi teman-teman akan lihat bahwa soal UTBK itu bayangannya seperti ini. Selain itu kita akan punya workshop juga untuk pembahasan soal-soal Olimpiade pada hari Sabtu besok 23 April 2022 jam 1.30 sampai dengan 2.25.
Jadi terbuka untuk umum dan gratis ya teman-teman. Kemudian ada info session Toastmasters and Gateway Club oleh Pak Soeharjo Setio. Pada hari Sabtu juga jam 4 sampai jam 4.45. Jadi link registrasi Bapak Ibu bisa lihat di layar yang dibagikan. Nah, SMA Wadaya, karena sekarang kita udah punya gedung yang yang ada di Greenfield, jadi kita akan buka open house. SMA Open House Wadaya buka open house. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022. Alamatnya Taman Ratu Indah, Blok F13. Jadi teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga bisa lihat di Google, juga sudah ada. Selain itu, Wadaya College mengadakan Indonesian Regional Competition. Jadi Indonesia Regional Competition itu sendiri sudah dilaksanakan tahun 2021 dengan 500 lebih partisipan. Jadi kita buka untuk yang tahun kedua dengan pembuat soalnya adalah alumni Olimpiade nasional dan internasional. Jadi untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya pengen berlatih atau adik-adik atau teman-teman yang ingin berlatih boleh join. Batasnya adalah dari kelas 8 atau kelas 9 dan juga SMA. Diperuntukkan untuk SMA tapi tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik yang di kelas SMP dan SMP kelas 8 dan 9 juga boleh bergabung. Jadi bisa kontak pengajar Wadaya kalau ada yang kenal, jadi bisa daftar, akan dapat voucher secara gratis untuk mendaftar. Next. Nah, ini jadi kita punya alumni Wadaya yang diterima di Harvard Business School, Mutiara Dinanti Siregar, dan Nathaniel Chandra yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa keterima di Harvard dan juga MIT. Jadi Bapak Ibu untuk informasi lanjutan, Bapak Ibu bisa hubungin kita, bisa follow akun Instagram Wadaya College Official, subscribe YouTube channel Wadaya College, bisa menghubungi kami lewat WA di 0816950875, 081182 dengan juga bisa mengikuti website kita wadayaonline.com dan juga www.wadayacollege.com. Oke, jadi ini sebenarnya intermezzo untuk masuk di pendaftaran beasiswa Singapura. Jadi saya bisa jelasin sedikit tentang pendaftaran beasiswa Singapura. Sebelumnya, info session sebelumnya adalah tentang apa itu Asian Scholarship. Jadi saya ulang sebentar, Asian Scholarship itu sebenarnya adalah beasiswa yang dikasih pemerintah Singapura untuk negara-negara tetangga. Jadi bukan saja Indonesia, tapi juga untuk Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Dan yang dibuka adalah untuk secondary 1 dan juga secondary 3. Untuk secondary 1 itu yang akan mengikuti tes adalah anak-anak yang sekarang berada di jenjang kelas 5 dan kelas 6 tahun ini. Dan untuk secondary 3, anak-anak yang akan mengikuti tes itu untuk kelas 7 dan 8 harusnya tahun ini. Jadi pendaftarannya itu akan dibuka. Vincent minta tolong website yang saya kirim. Oke, jadi Asian Scholarship for Indonesia. Jadi nanti di bagian I'm interested bisa diketik di pilih I'm interested. Vincent. Jadi Bapak Ibu bisa baca dan teman-teman bisa baca di sini. This Asian Scholarship are for students from Indonesia joining secondary 1 or secondary 3. Nah, karena dia punya timeline pembukaannya itu adalah tanggal 1 Mei sampai tanggal 15 Juli. Jadi Bapak Ibu yang interested dan ingin anaknya mengikuti pendaftaran Asian Scholarship, Bapak Ibu bisa pilih yang I'm interested, kemudian profile, bagian kanan itu yang ada segitiga bisa di press, Vincent. Jadi profile itu Bapak Ibu akan pilih ada sebelah kanan, bagian kanannya. Ya,
Jadi di sini ada myself, my child, my grandchild, nephew, niece, my friend's child. Jadi Bapak Ibu bisa pilih atau teman-teman adik-adik bisa langsung pilih. Kalau adik-adik sendiri yang mau daftar berarti myself. Selanjutnya di situ ada full name, teman-teman bisa lihat bagian bawahnya. Full name, masukin full name-nya teman-teman, atau kalau misalnya tadi orang tua bisa masukin nama orang tua dan email Bapak Ibu atau teman-teman. Setelah itu kontak number, jangan lupa untuk +62. Selanjutnya di bagian nomor 5 itu ada I'm interested in the following scholarship. Nanti pilih yang secondary one, yang sebelah kanan Vincent, itu ada secondary one untuk Indonesia dan secondary three. Jadi pilih untuk yang Indonesia. Ada Asian Scholarship for Indonesia. Setelah itu, kalau Bapak Ibu sudah submit, nanti pas tanggal 1 Juni, tanggal 1 Mei, Bapak Ibu akan dihubungi secara langsung dari Asian Scholarship-nya lewat email. Nah, kemudian pendaftaran apa aja yang dibutuhkan? Sebenarnya tidak butuh apa-apa. Yang dibutuhkan hanya adalah mencukupin umur, yang tadi saya bilang bahwa anak-anak Bapak Ibu atau teman-teman berada di kelas 7 dan 8 pada saat ini, dan juga kelas 5 dan kelas 6 pada saat ini. Jadi untuk kelas 5 dan kelas 6, jadi di sini ada secondary one, jadi SD 6 atau SMP 1, kemudian untuk secondary 3, SMP 2 atau 3. Jadi ada benefits-nya juga. Di sini ada annual allowance with hotel accommodation, kemudian settling allowance, return economy airfare, school fees, kemudian ada examination fees for GCE O level, dan juga A level. Jadi itu kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu udah masuk di keterima, dapat beasiswanya, nanti semuanya ada di situ. Kemudian untuk sekolah, jadi untuk sekolah, kalau misalnya Bapak Ibu punya anak-anak, ini bukan untuk UNIF ya? Iya, ini bukan untuk UNIF, ini untuk secondary one dan secondary two, three. Jadi buat anak-anak SMP dan juga SMA. Jadi di sini ada timeline-nya, yang tadi saya sudah bilang bahwa 1 Mei sampai dengan 15, bukan Juli tapi Juni, ini untuk apply. Jadi waktu apply itu tidak butuh apa-apa, hanya mendaftarkan nama. Nanti di sini ada formnya Bapak Ibu isi atau teman-teman isi. Kemudian untuk Juli sampai dengan September, tentatif, jadi kapan saja bisa diganti. Itu akan mengikuti tes di 2 kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya. Kemudian tesnya itu ada 2, matematika, dengan selengkap dengan cara. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik yang ikut tes matematika, jadi langkah-langkahnya akan ditulis secara lengkap. Selain itu, tes yang kedua adalah menulis esai dengan maksimum 300 kata. Jadi, karena saya udah bilang hari ini, tesnya itu matematika, jadi untuk matematika itu dengan caranya lengkap, kemudian untuk esai maksimum 300 kata dalam bahasa Inggris. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman mengikuti tes, di sini at least 1 week, teman-teman akan dihubungi melalui email untuk interview langsung dengan pihak Asian Scholarship-nya. Nah, kemudian di sini juga Oktober 2022 Award of Scholarship. Tahun lalu tesnya itu per November. Jadi tahun 2021 itu tesnya itu November, akhir November. Setelah itu 1 minggu mereka dihubungin interview dengan pihak Asian Scholarship-nya. Setelah itu Desember per tanggal 31 mereka langsung terbang ke Singapura. Nah, untuk sekolah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekarang sekolah di international school atau misalnya national school, lebih tepatnya international school yang di Indonesia, yang dia punya partnership dengan sekolah-sekolah di Singapura, langsung anak-anak Bapak Ibu akan langsung masuk di sekolah-sekolah di sana juga yang sister school sebenarnya. Nah, untuk sekolah, kalau misalnya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu keterima beasiswa, pihak Asian Scholarship akan menentukan secara random sekolahnya akan di mana, dimasukin kemana. Tapi yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada sister school-nya, berarti langsung akan lanjut ke sekolah tersebut.
kira-kira sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi yang tadi website Bapak Ibu bisa buka aja di moi.government gov.fv.singapore. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ, lalu I'm interested bisa langsung sekarang masukin supaya pas mereka buka pendaftaran langsung bisa di email secara langsung di email Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kira-kira ada pertanyaan sejauh ini tentang pendaftarannya? Oh, sorry, ada yang tanya, Kak, kelas olimpiadenya bisa ikut lebih dari, oke, di luar itu. Kelas olimpiadenya bisa ikut lebih dari 1 enggak? Sebenarnya tidak ada larangan sih sebenarnya untuk mengikuti kelas olimpiade, tergantung jadwal, tapi saran saya adalah temukan kelebihan kamu di pelajaran apa. Jadi pilih pelajaran yang benar-benar kamu kuat. Jadi ya kalau matematika ya pilih fokus ke matematika. Kalau kimia fokus ke kimia. Tapi special case kalau misalin bisa semua ya boleh. Tapi tergantung waktu dan juga belajarnya. Kak, jadi daftar scholarship itu nanti lewat website ini ya, bukan lewat website? Yep, bukan. Jadi website yang tadi udah dikirim di Zoom chat ini, bisa klik bagian yang I'm interested, lalu sebenarnya itu kayak waiting list, lalu masukin nama dan lain-lain di situ dulu. Setelah itu, sorry, ini bukan untuk university, Kate. Ini untuk yang SMP dan SMA. Selain itu, jadi kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu sekolah dapat beasiswa secara gratis ke Singapura, kan kalau misalnya dia sekolah langsung di Singapura, berarti untuk masuk ke univ-univ di Singapura jatuhnya lebih gampang kan NTU NUS, jadi pasti ada kuota untuk anak-anak Bapak Ibu yang sekolah di Singapura. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Untuk Asian Scholarship untuk mahasiswa sebenarnya ada juga, jadi itu bisa cek di websitenya juga. Tapi yang sekarang ini yang saya infoin adalah Asian Scholarship untuk Secondary 1 dan Secondary 3. Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman ada yang bertanya lagi? Kak, untuk kelas spesial universitas bedanya enrichment. Oke, jadi bedanya enrichment, kemudian pre-top university, pre-top regional, top regional, dan top university itu apa ya? Oke, jadi yang tadi saya bilang enrichment itu untuk kelas 10, jadi akan dimantapkan kelas 10 secara keseluruhan, kemudian pre-top itu untuk kelas 11, kemudian sama untuk pre-top regional juga, jadi pre-top, kalau pre-top university itu dalam bahasa Inggris untuk A level, sementara pre-top regional untuk kelanjutannya adalah trust yang dalam negeri. Kemudian top regional dan top university, kalau trust itu untuk kalau anak-anak Bapak Ibu atau teman-teman pengen melanjutkan studi di univ dalam negeri, kalau top university itu untuk yang di luar negeri. Karena muatannya beda, satu kurikulum nasional, satu kurikulum A level. Kemudian Pak Jimmy buat non-akademik seberapa besar jadi pertimbangan. Untuk Asian Scholarship, karena tadi saya bilang nggak ada syarat apapun waktu daftar, cuman masukin nama, asal sekolah, umur, dan lain-lain. Nah, tidak ada spesifikasi bobot non-akademik dan lain-lain, karena nanti cuman ikut 2 tes, tadi saya bilang, 1 tes matematika dan juga esai, maksimum 300 kata, setelah itu kalau diterima akan dihubungi dan interview. Kalau yang lebih detailnya tentang interview, saya nggak tahu, tapi setelah dipanggil bakalan ada interview. Jadi interview itu mungkin bisa tanya, dari pihak Asian-nya bisa tanya apapun. Kemudian, kalau untuk tesnya nanti apakah akan ada pelatihan persiapannya dari Wadaya? Untuk Asian Scholarship itu Wadaya sudah membuat kelasnya dari awal tahun ini, jadi sudah berjalan.
Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Dan saya pengajarnya untuk matematika. Menurut Kakak dari kelas 1 sampai 10 seberapa susah masuk ke kuliah NUS Singapura? Well, dari 1 sampai 10 tergantung sebenarnya. Tergantung dari kecepatan belajar masing-masing anak dan seberapa usahanya sih. Kalau sekarang NUS kan sudah nggak ada tes masuk, tapi lebih banyak ke esai, jadi personal statement, dan juga interview, dan juga nilai-nilai di sekolah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sekolah yang sudah dikenal, jadi ada beberapa sekolah Indonesia itu sudah dikenal di Singapura, itu akan menjadi pertimbangan kalau nilai-nilainya bagus. Jadi rata-rata nilai minimum di raportnya itu 85, tapi lebih dari 85 semakin bagus. Tapi kalau NTU ada UII. Kak, contoh-contoh soal seleksi ASEAN Scholarship-nya ada nggak? Atau biasanya seperti apa? Untuk soal-soal seleksi ASEAN Scholarship-nya itu lebih kepada mirip dengan soal-soal IGCSE. Karena kelanjutannya adalah O-level dan A-level. Tapi soal-soalnya mungkin lebih advance dari IGCSE. Jadi untuk kelas persiapan universitas, perbedaan pre-top dan top. Ya tadi yang saya bilang bahwa pre-top itu untuk kelas 11, sementara top itu kelas 12. Boleh disebut nggak sekolah apa saja yang sudah dikenal di Singapura? Salah satunya ya, Penabur. Penabur secara keseluruhan itu sudah dikenal. Kemudian MH Tamrin. Jadi ya. Kemudian sekolah Canisius yang semua laki-laki. Ya. Biasa buku-buku soalnya bisa di-download di mana atau beli di mana. Untuk soal-soal sebenarnya tidak ada. Jadi untuk seleksi masuk yang Asian Scholarship itu soal-soalnya mereka tidak dimasukin, tapi mereka cuma akan memberikan list untuk materi-materi yang akan diteskan. Kemudian lanjutan, Medan sudah pasti. Kalau Sutomo Medan ya, oke. Kemudian ada lanjutan lagi, dan sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi ada banyak sekolah yang sudah dikenal ya, cuman karena kebetulan, ya tadi saya bilang Penabur, ya itu lumayan dikenal di Singapura. Karena banyak lulusan dari Penabur lebih banyak di sana. Tapi sekolah-sekolah lab school dan lain-lain juga ada. Kemudian kayaknya dipanggil kedua kota itu tergantung sekolahnya. Oh enggak. Jadi dari sekolah manapun di Indonesia bisa mengikuti tes di dua provinsi tadi, di dua kota besar tadi, Surabaya dan Jakarta. Jadi tidak tergantung di sekolah, misalnya sekolah di Surabaya, ya bisa tes di Jakarta bisa. Tapi kebetulan kalau lagi di Jakarta, tapi ya Surabaya. Tapi kalau misalnya dari provinsi lain atau daerah-daerah lain, misalnya Bali, Lombok, Ambon, Papua, ya tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana, Jakarta atau Surabaya untuk tes. Ini ada tambah, lebih ke NUS ya, UNIF. Oke, Kak, kalau ke UNIF, NUS kan nggak perlu ujian nih, jadi gimana cara kita dapat beasiswa, Kak? Biasanya untuk dapat beasiswa sudah pasti lihat nilainya dan juga personal statement sebenarnya, esai yang ditulis. Dan juga pencapaian-pencapaian tertentu sebenarnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Well, jadi sekolah mau dikenal dan nggak dikenal, itu oke, satu kalau dikenal, oke nggak apa-apa. Tapi lebih lanjutannya adalah ke anak-anak sendiri, ke pribadi anak-anak sendiri. Semakin bekerja keras, ya akan keterima pastinya.
Kemudian untuk buku, karena kurikulumnya ada kalau kurikulum Singapura, jadi Bapak Ibu bisa beli sebenarnya buku-buku yang dari Singapura, Cambridge Singapura, Stingley. Jadi Cambridge dari Inggris dan Cambridge Singapura itu ya Cambridge Singapura bahkan kadang-kadang lebih susah dari Cambridge dari Inggris itu sendiri sih sebenarnya. Jadi karena kebetulan mau ikut tes yang dari Singapura, belilah buku-buku Cambridge yang dari Singapura. Iya pastinya beasiswanya ya tergantung apply-nya beasiswa apa dulu, karena ada beasiswa kan banyak. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak Ibu teman-teman? Jadi kesempatan terbuka untuk semua orang ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak yang nantinya akan berencana untuk nanti, misalnya sekarang masih SD, atau mungkin SD nggak mau izinin ke Singapura, mau nanti SMP, mulai sekarang sih anak-anaknya dikasih untuk berlatih. Dan juga bahasa Inggris itu paling penting. Jadi nggak harus international school, national school juga boleh, tapi yang penting dia bisa bahasa Inggris dengan baik. Pak, saya dengar katanya akan turun kelas grade 1. Sebenarnya nggak turun kelas. Jadi kalau misalin anak-anak Bapak Ibu, misalin sekarang ini kan kelas 8. Kelas 8 yang akan masuk untuk yang secondary 3. Jadi kalau kelas 8, nanti per Juli ini kan naiknya sebenarnya kelas 9. Kalau mengikuti proses beasiswanya itu, pas awal Januari sebenarnya dia mengulang sektori aja sebenarnya. Jadi dia nggak turun kelas. Tergantung kalau anak-anak Bapak Ibu sekarang kelas 9. Makanya saya nggak saranin untuk kelas 9. Buang waktu 1 tahun. Lebih baik anak-anak Bapak Ibu di nasional, tapi fokusnya adalah untuk top univ untuk kuliah nantinya. Jadi saran saya pribadi, karena tadi kalau kelas 8, per Juli ini dia naik kelas 9 kan, tapi mulai kelasnya mereka di Singapura itu Januari. Jadi sebenarnya dia mengulang aja Januari. Jadi bukan turun kelas, jadi tetap di kelas 9. Kemudian, apakah ada nilai minimum pelajaran untuk ikut Asian Scholarship? Nggak ada. Nggak ada nilai minimum, karena nanti anak-anak Bapak Ibu akan mengikuti tes. Jadi tes itulah yang menjadi acuannya anak-anak Bapak Ibu keterima atau enggak. Untuk tes Asian Scholarship Secondary 3 nggak ada bimbingan tesnya ya. Wadaya College bikin kelas persiapan beasiswanya untuk kelas Secondary 1 dan juga Secondary 3. Jadi yang saya ajarin kemarin mayoritas anak-anak yang ikut sampai sekarang masih kelasnya itu untuk SD, anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Karena per Juli ini mereka sebenarnya akan naik kelas 5 dan 6, jadi bisa. Apakah ada scholarship yang terkenal untuk kuliah di Singapura? Ya kalau beasiswa tergantung ya, ada LPDP, menurut Bapak Ibu terkenal nggak? Kalau menurut saya terkenal sih LPDP. Asian Scholarship juga lumayan terkenal. Ini untuk masuk ke SMA ya, bukan untuk yang universitas. Iya, ini untuk yang SMA. Untuk SMA dan SMP, Secondary 1 dan Secondary 3. Kak, seminar buat Asian Scholarship UNIF kapan ya? Untuk Asian Scholarship UNIF, saya nggak tahu kapan, tapi ada webinar-webinar tertentu yang akan bahas tentang beasiswa juga, dan juga Bapak Ibu bisa menghubungi Weekend. Jadi di Weekend itu ada banyak list beasiswa juga. Jadi ada beasiswa Indonesia Maju untuk afirmasi, jadi afirmasinya itu ada
untuk teman-teman yang punya peraih-peraih olimpiade dan juga daerah-daerah tertinggal. Bapak pasti akan dipanggil ikut tes bila sudah menghitung data untuk Asian Scholarship. Oh, kalau mendaftar udah pasti. Kalau sudah terdaftar sudah pasti akan ikut tes. Dan sebagai tambahan ya, Bapak Ibu, LPDP sekarang udah buka untuk S1 juga. Tapi syaratnya adalah Bapak Ibu harus kembali ke Indonesia. Anak-anak Bapak Ibu harus kembali ke Indonesia kalau LPDP. Karena dari pemerintah. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau sekolah saya memiliki American Curriculum, apakah saya boleh masuk NT University dengan jalur SAT? Jika diambil jalur SAT, nilai apakah dilihat? Satu, kalau NTU kemarin, kebetulan karena kita bikin expo, untuk NTU, anak-anak yang kurikulum internasional itu, untuk A-level, dan juga American Curriculum, ya itu tidak ada tes masuk lagi UII. Untuk SAT, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu hanya untuk A-level, itu dilihat dari nilai A-levelnya. Untuk American Curriculum bakalan jadi pertanyaan juga yang akan ditanyakan ke admission nantinya. Kalau sudah SMA di Singapura, buat kuliah di sana lebih mudah ya. Bapak Ibu tahu Singapura dengan NTU NUS-nya masuk peringkat 11 dan 12 atau 12 dan 13 dunia, berarti pressure-nya juga pasti lebih dari yang di Indonesia. Tapi kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu kan kenal anak-anak dan adik-adik di sini juga kenal diri sendiri juga lebih baik. Kalau misalnya bisa ngikut ritmenya mereka, ya hasil performa yang baik itu bakalan dilihat waktu mendaftar di UNIF. Dari SMA ke UNIF juga ada scholarship. Tidak menutup kemungkinan untuk ada. Kan tadi saya bilang bahwa S1 itu ada banyak beasiswanya juga. Jadi dari SMA ke UNIF juga ada scholarship. Jadi kenapa ada beberapa anak yang memilih untuk melanjutkan sekolah ke Singapura melalui proses yang Asian Scholarship ini, sebenarnya karena mereka supaya pas lanjut ke kuliahnya sebenarnya lebih paling tidak lebih mudah. Atau kalau misalnya nanti ikut UII-nya juga mungkin lebih mudah karena disesuaikan dengan kurikulum di sana. Kalau sudah daftar, apakah sudah pasti ikut? Iya dong, Nicole. Kalau berminat ikut. Ada pertanyaan lagi? UII, University Exam Entrance or Examination, Pak ya, ketukar-tukar UII. Jadi tes masuk sebenarnya UII. Ya, University Entrance Examination. Tes masuk. Itu kalau NTU UII. Tapi kalau NUS enggak. Ada pertanyaan lagi enggak Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Apakah semuanya sudah jelas? Kelas 10 tapi usia 15 boleh mendaftar Asian Scholarship. Sebenarnya saya nggak menyarankan untuk kelas 10. Kalau kelas 10 usia 15, karena kalau misalnya dia kelas 10, dia ke sana ikut secondary 3, jadinya akan turun sebenarnya. Jadi saya nggak saranin. Lebih baik kelas 10, fokusnya tinggal fokus 1 tahun, 2 tahun untuk ke UNIF.
apa itu UI? UI itu University Entrance Examination, jadi tes masuk. Jadi ada universitas tertentu yang yang mempunyai syarat untuk masuk ke univnya harus mengikuti jalur tes. Jadi jalur tes tergantung. Jadi anak-anak Bapak Ibu mau pilih jurusan apa. Jadi kalau misalnya tidak semua mata pelajaran yang akan dites seperti di Indonesia semuanya harus ikut. Tapi kalau misalnya di yang luar itu anak-anak Bapak Ibu akan pilih disesuaikan dengan jurusan yang diambil. Kapan tes masuk NTU dan NUS, kapan pengumuman penerimaan mahasiswa hasilnya tes lolos. NTU hasil kemarin tanggal 20, kemarin ini posting tanggal berapa? Jadi udah keluar. Jadi untuk tahun depan, saya coba cek, kemarin ada anak yang dia keterima hari Minggu lalu, itu keterima. Kak, yang membayar tadi ada tentang fee coupon itu apa ya, Kak? Oh iya, jadi Bapak Ibu yang anaknya ingin ikut Indonesia Regional Competition boleh hubungi saya. Bisa hubungin juga Wadaya College untuk dapat kuponnya. Kemudian ini ada apa lagi? Sore Pak, ini saya ikut Zoom, katanya tidak ada nilai minimum. Dan bila sudah kumpulkan data pasti akan dipanggil tes. Tapi tahun lalu anak saya kirim data dan sudah dijawab disuruh menunggu lagi. Tapi tidak ada jawaban. Dicirin. Huh? Kalau misalnya udah daftar, harusnya bisa langsung dihubungin. Karena tahun lalu, jadi ini saya langsung hubungin murid saya yang keterima di Asian Scholarship dan tidak ada. Di sini cuman ada 2 tahap. Tahap pertama mengerjakan soal matematika harus lengkap dengan cara. Kemudian itu dia juga jelasin bahwa tidak ada yang lain-lain. Jadi tidak ada syarat yang lain-lain. Anak saya kirim data dan sudah dijawab, sudah menunggu lagi. Tidak ada jawaban. Anak ibu kalau boleh tahu umur berapa waktu itu atau kelas berapa waktu itu? Maaf Pak, tahun lalu saya ada kirim data dan sudah dijawab, disuruh menunggu tapi tidak bilang. Karena sudah 2 anak yang saya ngajarin yang tahun lalu, dua-duanya keterima, daftar, mereka dihubungi. Dan tidak ada syarat minimum untuk nilai dan lain-lain. 13 tahun, kelas berapa ya? Kelas berapa, Bu? Record Zoom-nya akan di-share? Tidak. Sepertinya tidak akan di-share. Kelas 7 ikut untuk yang kelas secondary 1 atau secondary 3? Makanya tadi saya bilang kan Bapak Ibu, yang untuk ikut secondary 1 harus SD, yang nanti pas, kalau misalnya anak Bapak Ibu sekarang yang kelas 1, tapi pas ikut tesnya dia udah kelas 2, pasti nggak dipanggil. Makanya kenapa sampai kita buka kelasnya itu untuk kelas 5, 6, karena nanti per Juni itu mereka akan jadi naik kelas 6 dan kelas 7 atau kelas 1. Sementara untuk yang kelas secondary 3 itu kita buka untuk kelas 7, 8 karena persyaratannya adalah kelas 8, kelas 9. Jadi pas mereka ikut tes itu per Juni itu mereka udah naik kelas 8 sama 9. Jadi nggak mengulang sebenarnya. Kalau mendapatkan Asian Scholarship apakah sama sekali tidak bayar fee apapun atau ada fee yang harus dibayar? Tidak dipungut biaya sama sekali. Benar-benar free, gratis. Bahkan sampai tiket pesawat juga dibayarin.
Kak, jadi yang NUS ada tes masuk lagi, lihat dari NERAP. Oh, NUS tidak ada tes masuk. Per tahun kemarin itu nggak ada tes masuk lagi. Jadi yang dilihat hanya dari nilai raport dan juga personal statement, esai, dan interview. Di asrama, kan nanti di sana tinggal di mana. Jadi dapat beasiswa itu yang tadi saya ada benefitnya yang dari website itu, jadi anak-anak Bapak Ibu sudah pasti akan dikasih tinggal di asrama. Sudah pasti ada pengawasan. Berapa harga program buat SD kelas 5. Jadi Bapak Ibu untuk harga dan lain-lain Bapak Ibu bisa kontak Wadaya College atau admin Wadaya College. Jadi untuk tahu harga dan lain-lain. Kalau scholarship dari NUSNTU bagaimana Pak? Apakah sama juga tidak bayar fee atau harus ada fee yang dibayar? Oh, untuk university saya nggak terlalu tahu untuk beasiswanya, tapi kalau namanya beasiswa sudah pasti nggak ada fee yang dibayarin. Kita kan dikasih beasiswa, jadi kita nggak mungkin bayar apapun. Personal statement itu jadi lebih ke anak-anak Bapak Ibu itu lakuin apa aja. Jadi personal statement itu bisa berisi dia punya impact buat society, jadi such as misalnya dia volunteer dan lebih banyak tentang dirinya, dia ikut kegiatan apa, kegiatan OSIS apa, dan kegiatan kepemudaan apa, dan lain-lain seperti itu. Kalau esainya, pasti dikasih topik untuk tulis. NTU ada tes masuk. Well, ini udah masuk jadi NTU. NTU ada tes masuk, ada UII-nya. Di sana sekolahnya udah ditentuin. Untuk Asian Scholarship, nanti pihak Asian Scholarship bakalan tentukan sekolah secara random. Untuk konsultasi weekend bayar ya Kak? Iya, kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu mau melanjutkan sekolah dan pengurusan dan lain-lain, sudah pasti bayar. Tapi kalau misalnya info aja, mungkin coba Bapak Ibu bisa hubungin Wadaya College, bisa tanya seperti apa. Oke, kira-kira info yang saya bagiin sudah jelas Bapak Ibu? Oh, good job, Roderick. Bukan maksudnya kalau maksud saya kalau hubungin misalin guru bisa dapat kupon jadi mendaftar gratis. Sekolahnya benar-benar random dari Singapura. Ya sudah pasti, tapi sudah pasti sekolahnya pasti akan mereka lihat dong pastinya. Jadi ya pemberi beasiswa kan juga nggak mau rugi kan. Jadi pasti ada kontrolnya juga untuk sekolah dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, saya pikir kita udah selesai untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan untuk adik-adiknya yang bakal ini ada terakhir. Kak, kalau diterima tapi tidak jadi nggak ada penalti. Jadi ini ada satu anak yang dia diterima tapi dia nggak ambil karena ya saya juga bingung. Setelah udah diterima ada diskusi lagi dengan orang tua, katanya masih kecil untuk pergi. Jadi tidak ada penalti. Tapi kalau bakalan dia masih SD, mau ikut yang Sek 1, habis itu nanti dia ikut Sek 3, kayaknya dia bakalan dicatat deh, menurut saya ya. Untuk weekend bayar berapa, langsung hubungin ke Wadaya College dan weekendnya akan disambungkan ke weekend karena saya tidak tahu, karena saya bukan di divisi agensinya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jangan lupa untuk follow IG Wadaya College untuk tahu informasi lanjutan ada atau info-info beasiswa lanjutan, info-info kelas apapun, kemudian
Di situ juga ada sharing dari alumni-alumni yang sudah kuliah di top university in the world atau juga di regional. Bisa dapat insight baru juga apa yang harus disiapin dari sekarang. Dan ya, salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu kapan-kapan di info session berikutnya. Selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Sama-sama. Sama-sama Bu.